Alhamdulillah, ghafiri dhanbi wa qabilit taub, syadidil iqabi dit tawli, la ilaha illahu wa ilaihil masir. Kullu syai'in halikun ila wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan adakhiluha yawma liqa'i, yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa murabbina wa mujahidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ibadallah, ibadallah, usikum wa nafsi al-khati'ata mudliba bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya melalui mimbar dan waktu yang sangat singkat ini pada jamaah sekalian untuk kemudian menyampaikan arahan Nabi kepada kita, sekaligus perhatian Nabi kepada kita. Nabi Rahmah para jamaah sekalian, Nabi yang penuh cinta, memberikan pesan kepada kita untuk kemudian kita memperhatikan apa yang kemudian dipesankan dan disampaikan oleh Nabi kepada kita. Ada satu hadis pada jamaah sekalian. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Imam Tabrani meriwayatkannya. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, amurukum bitsalaats wa anhakum an tsalaats. Aku perintahkan kepada kalian untuk benar-benar memperhatikan tiga hal. Wa anhakum an tsalaats, dan aku pun perintahkan kepada kalian untuk benar-benar menjauhi tiga hal pula, kata Nabi. Bahkan dalam riwayat lain mengatakan, dalam redaksi hadis lain, Nabi mengatakan Allah ridho kepada kalian tiga hal dan Allah murka kepada kalian tentang tiga hal. Apa tiga hal para jemaah sekalian? Tiga hal pertama yang Nabi perintahkan untuk kemudian kita benar-benar untuk memperhatikannya. Yang pertama kata Nabi, amurukum an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Aku benar-benar perintahkan kepada kalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-sekali kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, begini. Allah menciptakan kita ini tujuannya cuma satu, untuk ibadah. Dan itu hak Allah alal ibad, hakullah alal ibad, haknya Allah atas orang hambanya pada jamaah sekalian. Maka kalau kita sadar 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, Bapak, maka akan kita isi dengan kemudian banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia ini kecuali liya'buduni, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Tentu kalau bicara ibadah-ibadah yang wajib, sholat Jumat seperti ini Bapak, ini ibadah kepada Allah. Kemudian nanti insya Allah Allah berkahi umur kita, bersama-sama kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kita berpuasa di dalamnya, itu juga ibadah kepada Allah. Mengeluarkan zakat itu juga ibadah kepada Allah. Menyambung tali silaturahmi itu juga ibadah kepada Allah. Rahmah
penuh cinta, penuh sayang, itu juga ibadah kepada Allah. Tidak berkhianat terhadap amanat, terhadap janji-janji, itu juga ibadah kepada Allah. Menyayangi anak yatim, itu juga ibadah kepada Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar, ini tugas kita semua, itu juga ibadah kepada Allah. Kemudian sidqul hadis, ya, berbicara penuh dengan kejujuran. Kita tidak mau berbicara kecuali pembicaraan kita ini penuh dengan kejujuran dan diridhai oleh Allah. Itu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ibadah ini sendiri kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda'u minal aqwali wa amali wa zahirati wal batinah. Jadi satu nama yang kemudian mencakup seluruh amal ibadah kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap sampean melangkah Bapak, setiap sampean bersikap, setiap sampean bermuamalah, bahkan gerakan hati kita, pembicaraan kita ini, pastikan semua itu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan tolong Bapak, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, setiap kita beribadah jangan ada kemudian niatan-niatan lain selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya perhatikan setiap Allah berbicara masalah ibadah di dalam Al-Qur'an itu, setiap Allah mengutip atau mengangkat ayat ibadah kepada Allah itu selalu dikaitkan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya perhatikan nanti ada orang beribadah Bapak. Ada orang dia ya bertauhid kepada Allah, tapi ternyata di lapangan dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ke kuburan Bapak, itu ibadah, ziarah kubur. Tapi kalau kemudian dia mengkultuskan kuburan itu, dia mengkeramatkan kuburan itu, menganggap orang yang ada dalam kuburan itu mampu memberikan manfaat terhadap dirinya, mohon maaf, ini kita jadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkurban Bapak, menyembelih hewan itu ibadah kepada Allah. Tapi kalau kemudian kita menyembelih selain kita niatkan kepada Allah, walaupun sampean ruku, sujud, Allah tersinggung kepada kita pada jamaah sekalian. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan pada jamaah sekalian. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalaupun ada khilaf di antara kita, ada kesalahan di antara kita pada jamaah sekalian, dan kemudian kita sadar dan kemudian istighfiru, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita pada jamaah sekalian. Anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kita diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian benar-benar beribadah kepada Allah dan jangan sekali-sekali kemudian kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua kata Nabi, perintah Nabi kepada kita para jemaah sekalian, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Allahu Akbar. Kita diminta Bapak untuk kemudian jangan bercerai-berai. Bihablillah ini tali agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong Bapak, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bersatu Bapak. Bersatu, jangan bercerai-berai. Apalagi yang menyangkut terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Bapak sholat Jumat seperti ini, ya, kalau pas kita di hari-hari biasa, bukan hari libur seperti ini, beda rasanya sampai rasakan sholat Jumat di kantor yang hanya segelintir orang dengan rasanya sholat Jumat di masjid seperti ini. Kemudian sampai sholat di rumah, beda rasanya kemudian dengan kita kemudian sholat berjamaah di masjid. Jadi tolong Bapak, yang menyangkut agamanya Allah kita bersatu. Bihablillahi jami'an. Kita diminta bersatu sama Allah Subhanahu wa taala. Puasa bersama-sama, ya berinfak bersama-sama. Bahkan mudah-mudahan Allah takdirkan kita mampu diberatkan haji, kita juga bisa bersama-sama. Mengeluarkan zakat juga bersama-sama. Bahkan dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada panitia khusus Bapak, namanya amil zakat. Ya, dikoordinir secara profesional, secara efisien. Ya. Dan itu memang diperintah oleh Allah untuk kemudian mengambil, itu haknya Allah. Khudh min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sangat elegan para jamaah sekalian, bisa masuk ke rumah para sahabat, dilihat, dihitung, dicek berapa berangkasnya, berapa isi lemarinya para jamaah sekalian. Tolong Bapak bersatu. Kita diminta oleh Allah, diminta oleh Nabi untuk menjaga persatuan. Dan saya sering menyampaikan dalam setiap kesempatan majelis saya Bapak, karakter seorang muslimat itu menjaga persatuan di antara kita. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan salah satu tanda kehidupan kita ini Bapak,
ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin ditambah kebaikan adalah bima yusabbitul ukhuwah, menjaga ukhuwah di antara kita. Tidak ada kamusnya seorang muslim muslimat itu punya rivalitas dalam kehidupan ini, punya permusuhan dalam kehidupan ini. Walaupun saya memahami Bapak sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, nanti di lapangan kita ada perbeda-bedaan cara kita melaksanakan agama ini. Tapi esensinya, usuluddinnya Bapak, itu tetap sama. Kiblatnya sama, Tuhannya sama, kitabnya sama. Hanya kemudian mungkin cara-cara dari kita para jemaah sekalian. Tapi hal ini bukan kemudian membuat kita saling berpecah belah. Bukan kemudian kita saling mengadu domba. Justru semakin membuat kita bersatu di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Kita diminta para jemaah sekalian untuk berpegang teguh dengan tali agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, Nabi memerintahkan kepada kita, wa tuti'u liman wallahu alaikum amrakum. Kita diminta untuk kemudian mengikuti ya, orang-orang yang mengendalikan kehidupan kita, ulil amri kita, para pemimpin-pemimpin kita, para jamaah sekalian. Di sini para ulama memberikan garis bawah, Pak. Kapan kemudian kita boleh mengikuti para pemimpin kita? Selama para ulil amri kita, para pemimpin kita tidak menyelisihi aturannya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada perselisihan dan mereka menyelisih aturan dari Allah Subhanahu wa taala, kaidahnya sudah cukup jelas. Ya, Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin wa fi maksiatin khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau kemudian harus apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memahami Bapak, kita ini berbangsa, makhluk sosial, hidup bernegara dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam latar belakang. Kalaupun ada yang tidak sesuai dari para pemimpin kita, angkat tangan kita Bapak, doakan para pemimpin kita. Kalau kemudian sampean punya kemampuan untuk mendatangi, menasihati, datangi, nasihati para jemaah sekalian. Bahkan itu kata Nabi, afdhalu jihad kalimat inda sultan hinjair. Sebaik-baik jihad itu kata Nabi, sampai datangi pemimpin, para penguasa, kemudian nasihati para jemaah sekalian. Tidak mampu, sudah kita doakan. Mencaci, mencela tidak akan menyelesaikan masalah para jemaah sekalian. Yang diminta oleh Nabi SAW, ketika ada saudara mukmin kita, ada saudara muslim kita berbuat kesalahan, kita angkat tangan, kita doakan para jemaah sekalian. Mudah-mudahan dengan kita mendoakan, dengan kita menasihati, Allah bukakan pintu salah kebaikannya. Allah maafkan kesalahan-kesalahannya. Dan itu ciri karakter salah seorang mukmin. Ketika ada saudara muslimnya tergelincir dalam kesalahan, tergelincir dalam kemaksiatan, dia mengangkat tangan dan mendoakan. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan khilafnya. Mudah-mudahan pada jemaah sekalian, tiga hal ini Nabi perintahkan kepada kita menjadi evaluasi untuk kita semua, menjadi pembelajaran untuk kita semua, dan benar-benar kita memperhatikan anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kita diminta oleh Nabi untuk benar-benar beribadah kepada Allah dan jangan sekali-sekali kita berbuat syirik. Kemudian yang kedua kata Nabi meminta kepada kita untuk kita menjaga ukhuwah di antara kita, berpegang teguh dengan tali agamanya Allah. Dan yang terakhir perintah Nabi untuk kita perhatikan, kita diminta untuk kemudian mengikuti arahan dari para pemimpin-pemimpin kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Ahmaduka rabbi wa ashkuruk, ahmaduka hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu laka syukru laka thana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Ibadallah usikum wa nafsi al-khati'ata mudliba bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Saya pikir itu tadi tiga hal perintah Nabi untuk kemudian kita benar-benar diminta untuk memperhatikannya. Sekarang kita masuk tiga hal yang Nabi pesankan kepada kita untuk kemudian benar-benar kita tinggalkan.
Bahkan di riwayat hadis yang lain mengatakan Allah murka terhadap 3 hal ini para jamaah sekalian. Apa itu? Mohon maaf, yang pertama wa anhaakum qila wa qala. Ya, terbiasa hidup dengan informasi yang tidak benar. Kalau boleh saya bahasakan, ya katanya para jamaah sekalian. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ingat Bapak, filter semua informasi yang masuk kepada kita. Tidak semua informasi yang masuk kepada kita itu kita telan mentah-mentah. Kita harus sadari Bapak, kita ini umat, ya, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang satu berita kepadamu, maka bahasa Al-Quran itu fatabayyanu, teliti Bapak, verifikasi berita itu. Dan saya pun tidak pernah bosan menyampaikan ini Bapak. Ketika kita mendapatkan sesuatu informasi kepada kita, selain kita memastikan benar tidak berita itu, tanyakan pada diri kita. Kalaupun kemudian kita sampaikan berita itu kepada orang lain, mohon maaf, ada tidak manfaatnya untuk diri kita para jamaah sekalian? Ada tidak keuntungan untuk diri kita para jamaah sekalian? Ingat, hati-hati Bapak, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bab lisan ini sangat sensitif sekali. Bahkan saya pernah menyampaikan di tempat ini, di tempat yang sama pula, saking pentingnya tentang masalah lisan ini, ketika kita tidak mampu mengontrol lisan kita ini, Nabi mengatakan, ala akhbiruka bima laki dzalika qul. Ketika Nabi menasihatkan pada Mu'ad, inti baiknya agama seseorang itu terletak pada lisan manusia ini. Ketika seseorang tidak mampu mengevaluasi, mengendalikan tentang lisannya ini Bapak, maka Nabi SAW mengatakan wal yakubun nas finnar ila al-sinatihim. Pasti kebanyakan manusia ini masuk ke dalam api neraka, dan ini sebagaimana umat-umat sebelum kita itu karena disebabkan karena tidak mampu menjaga lisan ini. Bapak, saya merenung jauh tentang masalah lisan ini. Masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah kita, perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kita, maksiat yang terjadi di tengah-tengah kita itu, mohon maaf, muqaddimanya, pembukaannya itu karena lisan Bapak. Saya Bapak menangani banyak sekali permasalahan di tengah-tengah umat ini. Mulai dari suami yang ribut dengan istrinya. Mohon maaf, saya merenung betul Pak. Dan saya teliti, bukan kemudian karena suaminya pelit, medit, atau suka mukul muka istrinya, tapi rata-rata karena komunikasi yang tidak baik Bapak. Karena lisan yang tidak mampu dijaga. Begitu juga maksiat yang terjadi di tengah-tengah kita. Hujatan, cacian, hinaan, ghibah, bahkan sampai fitnah sekalipun Bapak, itu disebabkan karena lisan. Lisan ini para jamaah sekalian. Bahkan sampai saya merenung begini Bapak, seandainya kalau benar informasi yang kita dapatkan itu, dan kemudian kita menjadikan konsumsi dalam keseharian kita, yaitu menjadi ghibah. Salah itu fitnah Bapak, asyaddu minal qatl. Itu kalau bahasa Al-Quran itu lebih kejam daripada pembunuhan para jamaah sekalian. Dan naam betul Bapak, memang orang-orang yang kemudian tidak mampu menjaga lisannya ini menjadi perhatian khusus sama Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanallahu radqatal qabal. Barang siapa mengatakan sesuatu tentang saudara mukmin, muslim-muslimatnya, dan itu tidak ada pada dirinya, Allah akan siapkan radqatal qabal, perasan nana dari penduduk api neraka, dan akan diminumkan pada orang-orang yang kemudian tidak mampu menjaga lisannya ini para jamaah sekalian. Hatta yakhruja mimma qala, sampai kemudian seseorang itu Pak keluar dari ucapannya, dia sadar, terus dia minta ampun kepada orang yang kemudian dia fitnah itu para jamaah sekalian. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah, qila wa qala, Nabi melarang kita jangan terbiasa hidup dengan apa katanya. Filter semua apa yang kemudian kita dapatkan informasi daripada orang lain. Dan saya tidak pernah bosan Bapak masalah lisan ini. Saya mengingatkan untuk diri saya pribadi dan kita semua, jangan terbiasa membicarakan auratnya orang, membicarakan aibnya orang. Ingat, Allah punya sifat namanya sattar, maha menutupi Pak. Ketika Allah saja maha menutupi aib-aib kita Bapak, maka sudah tidak sepantasnya kita sebagai seorang mukmin, muslimat Pak, dengan mudah, ringan lisan ini membicarakan aibnya orang lain, bahkan menghujat orang lain. Ketika orang lain ada salah, ada khilaf Pak, doakan. Karena Nabi SAW mengingatkan kepada kita, muslim yang baik itu Pak, saling menutupi sama-sama kaum muslimin. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
qila wa qala. Kemudian yang kedua kata Nabi, Nabi perintahkan kepada kita untuk wa anhaakum kasratu su'al. Ini para ulama ada dua pendapat Pak kasratu su'al ini. Pertama, banyak bertanya. Seorang mukmin Bapak tidak boleh terlalu banyak bertanya. Ketika sampai datang satu hukum kepada kita dan itu sudah jelas halal haram Pak, kita laksanakan. Ya, kalau bahasa Nabi SAW itu idza amartukum ba amrin fatuminhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kepada kalian, laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian. Tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Dan yang kedua kasratus su'al ini Bapak, ya, banyak meminta, banyak mengemis Bapak. Jangan banyak bermanuver Bapak. Yang sudah cukup kepada kita, Nabi perintahkan syukuri Pak, qanaah, merasa cukup. Ya, karena ini banyak terjadi di tengah-tengah umat ini, ketika dia sudah merasa cukup, masih bermanuver, minta sana, minta sini. Kemudian apa Bapak? Itu mendolimi haknya orang lain. Dan ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, Nabi mengingatkan kepada kita untuk wanahakum meninggalkan wa idaatul amwal, menghambur-hamburkan harta. Bapak sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di atas mimbar ini kami mengingatkan, ingat harta yang kita punya ini Bapak, ini amanahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sekecil apapun harta yang kita punya, ini akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tsumma latus'aluna yauma idin 'anil naim. Sekecil apapun nikmat yang kau punya itu, kalau bahasa Al-Quran nanti Allah akan tanya dan akan diminta pertanggungjawaban. Makanya masalah harta ini Bapak menjadi perlindungan dalam. Ketika Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, la tazulu qaddama 'abdin hatta yus'al an arba'i. Allah nanti sebelum manusia ini masuk ke dalam surga dan neraka, Allah akan tanya 4 hal. Salah satunya masalah harta. Dan khusus masalah harta ini Bapak, Allah menanyakan tentang 2 hal. Pertama, dari mana harta itu kita dapat? Dan kemana harta ini akan kita belanjakan pada zaman sekalian. Ingat, harta ini amanahnya Allah. Suatu saat bisa menjadi penolong kita di akhiratnya Allah. Tapi di sisi yang lain, suatu saat pun Pak, bisa menjadi musuh di hadapan kita, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan idolatul amwal ini Bapak tidak menyimpang kepada kita semua. Kita mampu menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita mampu istiqomah di atas kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf saya terlalu bersemangat. Mudah-mudahan ini menjadi perlindungan untuk kita semua. Ini 3 hal perintah Nabi untuk kita perhatikan dan 3 hal perintah Nabi untuk benar-benar kita perhatikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengistiqomahkan kita di atas iman dan Islam, dan binilah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala suatu saat kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan suatu saat kita dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inna nas'aluka bi husnul khatimah wa na'udzubika bi su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawinuna masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musyarrifal qulub syarif qulubana wa ta'atik. Allahumma taqabbal inna du'a wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.